Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung kembali untuk perkuliahan di semester genap. Dan untuk pertemuan hari ini yaitu pada pertemuan mata kuliah alat produksi industri pangan. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait teknis maupun instruksi untuk perkuliahan yang akan dilakukan, baik itu perkuliahan secara online, tatap muka, ataupun nanti terkait tentang pelaksanaan praktikumnya. Yang pertama yaitu identitas kuliah. Yang pertama di sini mata kuliah alat produksi industri pangan, yaitu SKS-nya sebesar 3 SKS, dan dosen pengampunya saya sendiri nih, Alina Putri, dan nanti dengan Bu Nesli Nurlia Putri. Untuk jadwal perkuliahannya dapat dilihat kelas A, B, dan C, di mana yang atas itu adalah jadwal perkuliahan dan yang di bawah adalah jadwal untuk pelaksanaan praktikumnya. Nah, masuk ke bab yang kedua itu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari tentang peralatan dan mesin pengolahan pangan serta aplikasinya terhadap bahan pangan. Kemudian contoh peralatan dan mesin yang umumnya digunakan pada industri pangan maupun peralatan dan mesin yang akan muncul di masa yang akan datang. Nah, di sini sebelum kita akan membahas tentang mata kuliah alat produksi industri pangan, maka alangkah baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan industri pangan. Nah, industri pangan mungkin bisa dijelaskan atau diartikan sebagai suatu industri yang memproduksi pangan, mengolah bahan pangan menjadi suatu produk makanan maupun minuman. Tetapi dalam praktiknya, dalam kenyataannya, industri pangan itu tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi terdapat beberapa hal, beberapa kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, cakupan dari industri pangan itu sangat luas, yaitu dari pasca panen, pengolahan pasca panen, hingga bahan mentah itu dikirim ke industri, diolah di industri, dikembangkan, dikemas, kemudian didistribusikan hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran singkat terkait industri pangan itu seperti itu, dari hulu ke hilir hingga ke tangan konsumen. Nah, setelah itu, berarti kalau kita berbicara tentang alat produksi industri pangan, kita akan membahas segala hal terkait peralatan, mesin yang berkaitan atau yang digunakan pada industri pangan tersebut. Tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari bagaimana cara untuk memilih peralatan atau mesin yang tepat. Hal tersebut tentunya bergantung pada beberapa hal. Bisa dari karakteristik bahannya, bisa dari kapasitasnya, bisa dari lokasi pabriknya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk itu kita juga harus memahami bahan atau material yang digunakan dalam pembuatan alat itu juga harus sesuai yang food grade. Karena apa? Karena nanti apabila tidak food grade akan memberikan peluang terjadinya kontaminasi. Dengan adanya kontaminasi tersebut, maka dapat dipastikan akan mempengaruhi mutu dari produk pangan yang dihasilkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita akan bahas
peralatannya, kita akan bahas bagaimana cara memilih alat yang tepat, kemudian karakteristik atau materialnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dipelajari di mata kuliah ini. Di sini ada beberapa materi yang akan disampaikan dan kami membaginya dalam per proses atau per tahapan kegiatan. Nanti di pertemuan kedua akan dibahas tentang material construction, yang ketiga akan membahas tentang pemilihan mesin, dan seterusnya. Kemudian di pertemuan setelah UTS itu akan dengan Bu Nezli, dan berikut adalah materi yang akan disampaikan. Dan kriteria penilaiannya sebagai berikut, di mana nilai perkuliahan nilainya di angka 70% dan praktikum sebesar 30%. Dan untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan ketika perkuliahan atau ketika asistensi praktikum. Oke, kita akan membahas tentang ruang lingkup alat produksi industri pangan. Mungkin beberapa sudah saya sampaikan di awal ya, terkait industri pangan, alat industri pangan, dan apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Nah, di sini ada pengertian tentang pangan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Jadi mungkin di mata kuliah sebelumnya kalian sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan pangan itu. Kemudian kalian juga di semester 3 sudah mempelajari di mata kuliah pengetahuan bahan pangan bahwa pangan itu dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Ada bahan tambahan, ada bahan baku, bahan penolong, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke produksi pangan. Apa sih yang dimaksud dengan produksi pangan? Produksi pangan merupakan suatu kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. Jadi kalau kita berbicara tentang produksi pangan, berarti ada sesuatu bahan yang kita ubah bentuknya, yang kita proses, baik itu secara sederhana maupun secara kompleks, baik menggunakan teknologi yang konvensional atau teknologi yang sudah modern. Itu bisa dikatakan sebagai produksi pangan. Jadi mengawetkan itu juga bisa dikatakan sebagai memproduksi pangan. Contoh pengawetan adalah ikan asap, ikan asin. Nah, itu kan juga bentuk dari memproduksi pangan, di mana bahan dasarnya adalah bahan dasarnya adalah hasil laut, ikan segar, seperti itu. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa alat produksi industri pangan yaitu segala peralatan atau mesin yang digunakan untuk produksi pangan. Jadi memproduksinya ada beberapa hal yang sudah disampaikan di slide sebelumnya. Dan itu tidak hanya meliputi hal pengolahan, proses, tapi juga dari awal hingga
proses pendistribusian produk. Kemudian, nah di sini juga dikatakan ruang lingkupnya industri pangan tidak hanya meliputi satu industri atau satu aspek, namun beberapa aspek. Maksudnya di sini adalah industri pangan itu tidak hanya melulu tentang memproduksi bahan, memproduksi pangan, tetapi juga ada aspek-aspek yang lain, ada penelitian, research and development, kemudian uji keamanan, kemudian ada sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat mungkin beberapa gambaran peralatan atau mesin yang nantinya akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ini ada praproses, ada proses penyimpanan, ada proses pendinginan, penggilingan, pengeringan, dan lain sebagainya. Itu untuk pengantar pada mata kuliah alat produksi industri pangan. Untuk lebih detailnya, saya sudah mengunggah beberapa materi berbentuk video yang nantinya harus kalian diskusikan pada forum diskusi yang sudah saya sediakan di Spada. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.